Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dan semoga semua makhluk selalu berbahagia. Dulu, sewaktu awal-awal tesis Imaduddin itu muncul ke permukaan, artinya sedang ramai dibicarakan, saya termasuk yang segera mendukung beliau dan segera tersadarkan bahwa ada sesuatu yang janggal terkait dengan nasab Ba'alawi maupun berbagai macam tingkah laku dari Ba'alawi, para habib-habib Ba'alawi. Pada waktu itu pertentangan masih sangat kuat, bahkan di dalam internal NU sendiri. Apalagi jamaah-jamaah dari Rabi'atul Alawiyah itu sangat pertentangan luar biasa. Bahkan di luar itu yaitu adalah masyarakat yang tanpa struktural, artinya adalah kultural. Mereka juga sangat menentang tesis Kiai Imaduddin yang membatalkan nasab dari Habib Ba'alawi Yaman. Nah, kenapa masyarakat, utamanya adalah warga NU, sampai dulu itu menentang, sangat menentang di awal-awal kemunculan tesis Kiai Imaduddin terkait batalnya nasab Ba'alawi, bahwa karena yang pertama Ba'alawi Yaman itu mereka branding sebagai cucu Nabi itu sangat-sangat kuat di berbagai kesempatan ceramah. Itu sangat mereka menekankan bagaimana harus menghormati Habib-habib, habaib Ba'alawi yang diklaim sebagai zuriyah dari baginda Nabi. Kemudian dari metode dakwah mereka menggunakan sholawat, menggunakan konser sholawat, yang mana sholawat itu adalah suatu amaliyah yang sangat digandrungi oleh warga NU maupun oleh masyarakat Sunni secara umum. Kemudian bagaimana mereka menekankan terkait dengan barokah, berkhidmat kepada cucu Nabi, dan bagaimana mereka menekankan bahwa membela cucu Nabi itu adalah sebuah keharusan, sebuah kewajiban. Dan barang siapa yang meragukan nasab Habib yang diklaim sebagai cucu Nabi itu sebagai sebuah kesesatan. Maka dari situ pertentangan dari masyarakat luas dan terutama adalah warga NU itu sangat luar biasa tentang Kiai Imaduddin yang benar-benar adalah putra dari Nahdlatul Ulama, yang benar-benar adalah kader dari NU itu sendiri. Begitu menentangnya, bahkan dibilang bahwa Kiai Imaduddin adalah penyusup di NU, adalah memecah belah umat, dan beliau adalah seorang yang mengasuh domba. Artinya adalah sebagai seorang misionaris yang akan merusak NU dari dalam. Padahal beliau memang melakukan sebuah penelitian secara ilmiah yang mana memang berdasarkan dari berbagai sumber, jadi bukan dari pendapat beliau sendiri, bukan dari opini beliau sendiri. Lambat laun kemudian pertentangan itu terus ada, tetapi masyarakat dan warga NU yang kemudian tersadar dan beliau itu mendukung tesis Kiai Imaduddin juga tidak kalah banyaknya, lambat laun, sedikit demi sedikit. Dan itu karena apa? Karena berbagai macam kejanggalan itu muncul. Nah, selain daripada kejanggalan nasab Habib Ba'alawi Yaman, yang mana dikatakan bahwa dari tes DNA pun meleset, dan kemudian dari keilmuan nasab pun juga tidak sesuai, ada beberapa hal yang disaksikan sendiri dan ditonton oleh berbagai lapisan masyarakat, yaitu terkait dengan kejanggalan dari perilaku Habib Ba'alawi. Bagaimana mereka itu kemudian melakukan berbagai tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh tokoh-tokoh agama. Contohnya adalah mengadu domba, memecah belah, kemudian mengatakan dengan bahasa yang kotor. Bisa kita lihat sebagaimana Habib Rizik, Habib Bahar bin Smith, dan yang lainnya yang tergabung atau terafiliasi kepada Front Pembela Islam. Bagaimana mulut-mulut mereka itu sedemikian rupa memprovokasi, kemudian mereka juga menggunakan kata-kata kasar dan kata-kata kotor, bahkan bisa mengarah kepada adu domba dari sesama muslimin sendiri. Nah, itu adalah suatu sebuah kejanggalan. Apakah benar cucu Nabi itu seperti itu akhlaknya? Apakah benar
bahwa seseorang yang dikatakan yang dan diklaim darahnya di tubuhnya itu mengalir dari darah baginda Nabi akan berkata demikian, akan berlaku demikian. Kemudian dari cerita-cerita yang lain, yaitu ketika mereka berceramah, mereka melakukan sebuah dongeng-dongeng khurafat, artinya adalah dongeng-dongeng yang selalu mengagung-agungkan dari klaim mereka sendiri. Ini janggal. Kenapa? Yang pada saat ceramah itu, mereka itu mengagungkan pada tokoh-tokoh Ba'alawi itu sendiri, Habib itu sendiri. Sedangkan berlawanan dengan kiai-kiai kita, kiai-kiai Nusantara, itu mereka akan mengagungkan tokoh yang berbeda. Bukan yang dari klan Habaib. Contohnya adalah kiai kita itu selalu mengagungkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa? Karena tarekatnya adalah Qadiriyah. Kemudian Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Kenapa? Karena tarekatnya adalah Naqsyabandiyah. Kemudian Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Kenapa? Karena tarekatnya adalah Syadziliyah dan lain sebagainya. Bukan mengagungkan tokoh-tokoh dari tarekat Alawiyah, tarekat para Habib Ba'alawi. Itu sangat berbeda. Dongeng-dongeng yang mereka Habib Ba'alawi itu gembar-gemborkan, bagaimana ada Habib yang mereka bisa berkaromah untuk memadamkan api neraka, kemudian ada Habib yang kemudian mi'raj ke langit, itu sehari 70 kali, jadi melebihi dari Baginda Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang bisa menghidupkan orang mati, ada yang terbang, kemudian ada yang tidak tidur selama 33 tahun, dan ada yang bisa membuat pesawat itu yang sudah terbang itu bisa mundur kembali atas perintahnya, mundur kembali ke bandara, seperti pada film Warkop DKI. Nah, itu kan suatu hal yang sangat-sangat janggal, yang dibilang sebagai suatu karomah, tetapi yang diagungkan adalah pada klan Habaib itu sendiri, bukan pada ulama-ulama yang lain yang bisa saja karomahnya ya tidak kalah banyaknya, seperti Imam Ghazali dan lain sebagainya. Tapi yang disebut-sebut adalah Habib ini, bin ini, bin ini, al ini dengan marganya lengkap. Itu saja yang selalu dijunjung tinggi, seolah-olah dia memang mau menjunjung tinggi klan atau keluarga dari mereka yang masih dalam lingkup Bani Ba'alawi seperti itu. Nah, lambat laun masyarakat ketika sudah mendengar ceramah-ceramah seperti itu, sudah kemudian memutar video-video terkait dengan ceramah-ceramah yang janggal dari Habib-Habib Ba'alawi itu, masyarakat lama-lama juga tersadar, masyarakat lama-lama juga nuraninya tergerak bahwa ini ada sesuatu yang janggal, ada sesuatu yang tidak benar. Apakah memang zuriyah Nabi, keturunan Nabi itu akan berkata demikian, akan bukan membawa dalil-dalil dari Quran, dari Sunnah, tetapi justru membawa cerita-cerita dari kakek moyangnya, dari kakek buyutnya, dari mbah-mbahnya sendiri, yang itu sama sekali berbeda dengan kiai-kiai Nusantara bawakan. Kalau kiai-kiai Nusantara mungkin ya tokoh-tokoh tarekatnya, kemudian dari Wali Songo, kemudian dari ulama-ulama dari keraton, yang mana itu yang benar-benar tersinkretis antara Islam dari luar dengan budaya dari Nusantara sendiri. Nah, itu yang menyebabkan masyarakat sudah tersadar bahwa ada sesuatu yang memang janggal. Dalam lambat laun, tesis Kiai Imaduddin itu makin banyak yang mendukung, bukan karena persoalan nasabnya, tetapi terkait juga dengan sentimen masyarakat terhadap kejanggalan dari ceramah-ceramah Habaib Bani Ba'alawi. Selain itu juga bagaimana diskriminasi terjadi antara Habib dan Muhibbin. Ketika Habib sedang di panggung, mereka itu melempar-lempar makanan, mereka melempar-lempar buah-buahan dan lain sebagainya ke jamaahnya. Nah, yang ada di bawah panggung, seolah-olah itu memberikan sebuah jarak. Ini adalah tuan, dan ini yang dilempar-lempar pribumi Nusantara, jamaahnya itu adalah seorang budak antara Habib dan Muhibbin. Selain itu, sebagaimana ketika pada berbagai macam kegiatan acara yang dihadiri oleh Habaib, itu juga sangat tersegat mana yang ini adalah klan Habaib, mana yang bukan. Itu seolah-olah kastanya adalah lebih tinggi
mereka kaum Ba'alawi imigran Yaman itu. Seperti itu. Itu kan membuat seolah-olah di Islam itu ada kasta, bahwa ini adalah eh, kasta yang lebih tinggi, keturunan Nabi. Ini adalah kasta yang lebih rendah, yang bukan keturunan Nabi. Padahal belum belum tentu, dan kita tidak bisa membuktikan sampai detik ini bahwa mereka adalah benar-benar keturunan Nabi. Seperti itu. Belum lagi ketika apa namanya terkait dengan pernikahan, bagaimana kemudian dari klan Pahlawi Yaman itu mengharamkan dan melarang perempuan-perempuan dari klan Pahlawi dinikahi oleh pribumi atau yang bukan dari kaum Pahlawi. Nah, ini kan menjadi sebuah skar, dan justru itu membuat semakin jelas bahwa seolah-olah kasta dari kaum imigran Yaman Pahlawi itu lebih tinggi daripada selain Bani Pahlawi. Seperti itu. Itu membuat masyarakat semakin berjarak, masyarakat semakin merasa risih. Meskipun juga ada yang sebaliknya, ada yang semakin mengagung-agungkan, ada yang semakin memuliakan. Itu adalah mereka yang belum tersadar dan masih terdogma, terdoktrin, dan takut kualat. Mereka takut kualat dengan cucu Nabi, dengan zuriyah Nabi. Ketika mereka kualat dengan zuriyah Nabi, takutnya bahwa kakeknya, yaitu baginda Nabi, tidak mau memberikan syafaat kepada mereka. Padahal baginda Nabi sendiri juga biasa-biasa saja terkait dengan cucu-cucunya, anak-anak keturunannya, diperlakukan sama, keluarganya Ahlul Bait juga diperlakukan sama. Artinya mereka adalah keluarga sedarah, tetapi yang bukan dari keluarga sedarah, mereka adalah saudara seiman, dan itu ya sama saja. Tidak ada pengistimewaan yang mendiskriminasi. Karena apa? Apakah bisa klan Ba'alawi Yaman yang mengklaim sebagai zuriyah Nabi, mereka hidup sendiri tanpa didukung oleh para muhibbinnya? Lalu yang nyangoni ya para muhibbinnya, yang melayani juga para muhibbin itu, yang mengawal kemana-mana juga para muhibbin. Nah, dari situ banyak kejanggalan yang muncul dan disadari oleh masyarakat, dan sampai detik ini, sampai video ini dibuat, sudah banyak sekali masyarakat yang mendukung tesis Kiai Imaduddin maupun gerakan anti habaib secara umum. Menyikapi demikian, karena ternyata orang yang benar-benar berjasa terhadap perkembangan Islam di Indonesia itu bukan klan Ba'alawi Yaman, tetapi bahwa kiai-kiai kita, kiai-kiai Nusantara, kiai-kiai asli pribumi, maupun kiai yang bukan atau ulama yang bukan berasal dari Yaman. Karena Wali Songo itu juga ada yang dari Campa, kemudian dari Gujarat, dari Persia, dan lain sebagainya. Itu yang lebih mencolok. Dan tokoh-tokoh dari Yaman itu tidak memiliki suatu andil besar terhadap perkembangan peradaban dan kemerdekaan di Nusantara, di bumi Indonesia ini. Nah, itu yang kemudian masyarakat lambat laun makin banyak yang mendukung Kiai Imaduddin, makin banyak yang mendukung gerakan anti habaib. Terutama ketika kita mau menilik tahun-tahun dulu ketika FPI sebegitu kuatnya, nah itu kan di bawah pimpinan para habaib, tidak hanya satu habib, tapi banyak sekali habaib Ba'alawi, terutama yang di Jakarta, di Jawa Barat. Itu sangat melakukan provokasi yang luar biasa, sangat melakukan hal-hal yang memicu adu domba, yang memicu kemudian perpecahan sama umat muslimin. Nah, dan kemudian setelah tesis Kiai Imaduddin muncul, terbongkar juga makam-makam palsu. Nah, makam-makam palsu ini tidak sekedar hanya palsu, tetapi kenapa menjadi mencolok, menjadi suatu hal yang kemudian sentimen terhadap habaib itu makin naik lagi, itu karena banyak makam-makam palsu itu yang diatasnamakan Habib, Sayyid, Syarif, dan dengan marga Yaman, ada Asyikah, dan lain sebagainya. Marga-marga khas dari klan Ba'alawi. Itu yang kemudian masyarakat semakin janggal. Kenapa? Banyak makam-makam yang dipalsukan, yang diganti namanya, kemudian makam-makam fiktif, yang kemudian makam-makam tersebut dibongkar oleh masyarakat. Dan dengan dibongkarnya oleh masyarakat tersebut, itu semakin menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai tersadar bahwa makam-makam yang dikeramatkan ini adalah makam-makam palsu yang diatasnamakan Habib Ba'alawi Yaman. Baik itu entah buatan cari Habib atau muhibbin atau pihak-pihak lain yang berusaha memanfaatkan nama Habib Ba'alawi yang diagung-agungkan di Nusantara.
Padahal andilnya pun, coba kita lihat ada andil apa Habib-habib Yaman ini terkait dengan perkembangan Nusantara, terkait dengan Islam di Indonesia. Ya hanya gitu-gitu saja, hanya sholawatan, konser, nyanyi-nyanyi di uh, berbagai macam panggung, hanya itu saja. Dan dari dulu pun ulama kita, ulama Nusantara, ulama pribun pun sebelum Habib-habib itu konser sholawatan dengan maulid khasnya, maulid Durar itu juga sudah di musola manapun, di masjid manapun itu membawakan sholawat juga, membawakan maulid juga, yaitu adalah maulid Ibai, maulid Barzanji dan lain sebagainya. Yang mana masyarakat kita sudah sangat familiar dari kecil apa-apa berjanjian, apa-apa hibaan dengan pada kegiatan apa-apa, pada kegiatan apapun yang diselenggarakan oleh masyarakat kita. Bukan maulid yang dibawakan oleh Habib. Itu belum seterkenal dan semenyebar sekarang. Sebelum ada media seperti sekarang ini. Nah, ya mungkin karena wajah-wajah mereka juga ke Arab-Araban. Jadi karena wajah-wajah mereka ke Arab-Araban dan ke Timur Tengahan, jadi berbeda dengan wajah-wajah kita. Jadi mereka seolah lebih dekat dengan pusat keislaman. Lebih dekat dengan pusat dari ilmu pengetahuan Islam. Padahal nyatanya andilnya apa? Kita belajar dari kecil alif bata, kita belajar sholawatan juga, maulid, manakib. Itu juga dari kiai-kiai kita sendiri, putra-putra bangsa kita sendiri. Yang mana mereka bahkan tanpa memungut bayaran, misal pun ada bayarannya sekedarnya saja, sebegitu ikhlasnya kiai-kiai kita. Tidak kemudian seperti Habib-habib Ba'alawi yang di panggung, yang sampai puluhan juta, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk personel hadrohnya, untuk manajemennya, dan lain sebagainya. Itu kan sangat berbeda. Dan apa yang Anda dapatkan setelah pulang dari majelis sholawat Habib-habib Yaman itu, apakah Anda kemudian bertambah pengetahuan iklannya, atau Anda hanya mendengar cerita-cerita khurafat Habib-habib yang terbang-terbang itu, atau Habib-habib yang bisa memadamkan api neraka dan lain sebagainya itu adalah suatu kejanggalan. Dan pada video ini dibuat, masyarakat sudah banyak yang tersadarkan, masyarakat sudah banyak yang bisa memilah mana Habib yang ini memang Habib berilmu, ini yang Habib seenaknya sendiri. Oke? Dan mari kita kemudian renungkan, kita pikirkan kembali fenomena terkait Habib Ba'alawi Yaman ini. Apakah Anda masih ingin ikut dengan mereka, atau Anda justru menjadi orang yang kemudian mempelajari Islam secara baik dan benar, tanpa cerita khurafat dan tanpa pengkastaan tersebut, menjadi kita warga muslimin yang egaliter, yang setara. Kalau masih ada kasta-kasta tersebut, apa bedanya dengan agama yang di situ ada kastanya? Sedangkan dalam Islam itu menghapuskan pengkastaan. Coba dipikirkan kembali. Terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.